Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Part 19b. Here and Now, kumpulan pengajaran cara hidup meditatif. Judul asal Simply This Moment, a collection of talks on Buddhist practice. Penulis Ajahn Brahm, penerjemah Chuang, penyelaras Taswan Santacita, penyunting Handaka Wijayananda, penata Intan Dita Diwara, penerbit Ehipasiko Foundation, cetakan pertama April 2017. Salinan ceramah dalam buku ini, jika tidak diberi keterangan lain, disampaikan kepada para biku di Bodhinyana Monastery, Serpentine, Australia Barat. Topik utamanya mengenai perenungan bijak, hak asasi manusia, tuntunan meditasi, dan sikap mental dalam menjalani hidup menuju keterbebasan sejati. Kebebasan yang dijunjung tinggi bukanlah kebebasan punya keinginan, namun kebebasan dari keinginan. Cara tutur Ajahn Brahm mengenai kebebasan bertanya, kebebasan ekspresi, dan kebebasan batin sungguh menarik dan mengejutkan. Pada part 19b ini, saya akan membacakan hingga selesai bab 19 Keheningan Sempurna 29 Juni 2005. Saya akan lanjutkan membacakan subbab Melepas Harapan dan membacakan satu paragraf dari part 19a sebelum dilanjutkan. Barangkali salah satu alasan saya mampu mengembangkan samadhi mendalam karena bahkan sejak pertama kali meditasi, saya merasakan ada sesuatu yang benar di sana. Kedamaian menjadi hening dan hal-hal berhenti bergerak. Saya merasa ada di jalan yang benar. Untungnya, saya memiliki seorang guru yang baik, yang bahkan pada masa awal itu mendorong saya di jalan itu yang menuju keheningan. Jadi, jangan melakukan apapun. Lihat sajalah seberapa banyak Anda bisa tidak melakukan apapun. Tangkap setiap pergerakan batin yang mungkin berusaha melakukan sesuatu atau pergi ke tempat lain. Anda duduk, dan Anda sedang dalam perjalanan hidup. Anda tidak bergerak, dan Anda tidak mencari suatu tempat tujuan. Anda tidak menggenggam apapun dari masa lampau. Anda sedang menjalani meditasi tanpa tujuan. Ini mutlak cukup bagus, dan saya tidak ingin bergerak. Anda membangun keheningan di atas keheningan di atas keheningan. Senantiasa melihat penyebab setiap getaran atau goyangan dalam batin. Apapun yang menghentikan batin masuk dalam meditasi mendalam, semuanya berasal dari hayalan diri. Anda ingin meraih jana, karena Anda pikir itu akan membuat Anda menjadi biku yang lebih baik. Itu lagi-lagi adalah jalan ego. Anda ingin meraih kecerahan. Ego lagi. Aku menembusi kecerahan. Aku seorang Arya. Aku mendapat jana. Kamu dapat apa? Kamu cuma dapat jana kedua. Aku sudah dapat itu bertahun-tahun lalu. Aku telah meraih jana ketiga. Semua hal yang dimunculkan itu adalah ego. Itulah alasannya. Kami tidak mulai menyerukan mengenai pencapaian meditasi ke muka umum, karena itu tidak masuk akal. Pencapaian tidak ada urusannya dengan ego atau suatu diri. Ego betul-betul berlawanan dengan peraihan ini. Siapa yang meraih hal-hal ini? Tak seorang pun. Itu hanyalah pelenyapan samsara, keheningan, melenyapnya hal-hal. Seluruh jalan Arya 8 faktor adalah pelenyapan tindakan. Anda lenyap lagi dan lagi dan lagi. Bagaimana Anda bisa lenyap dengan hening? Tidakkah Anda pernah menyadari bahwa ketika hal-hal hening, mereka melenyap? Ketika tubuh Anda hening, maka tubuh itu segera lenyap dari kesadaran Anda. Kesadaran disebut winyana dalam bahasa Pali, karena kesadaran itu bersifat diskriminatif. Prefiks V mengandung arti dua, sama seperti kata bahasa Latin bi. Kata itu berarti dua hal.
Suatu objek harus bergerak bolak-balik agar dapat diketahui kesadaran. Kesadaran memerlukan sesuatu untuk dibandingkan, dan apapun yang secara hening sempurna pada akhirnya menghentikan kesadaran. Itulah sebabnya mengapa kesadaran hanya dapat memindai pergerakan dan perubahan. Sangsara itu anicca, tidak tetap. Tapi ketika anicca berhenti, nibbana atau penghentian adalah nicca, yang berarti abadi. Ketika hal-hal berhenti, tidak ada yang bergerak, ada kemapanan. Jadi, jalan menuju meditasi ini adalah duduk dan tidak melakukan apapun. Banyak biku tahu bahwa ketika mereka mulai mengembangkan jhana, mereka cenderung memaksa batin. Pertama-tama, mereka berusaha dan duduk selama periode waktu yang lama. Mereka berjuang untuk mengamati napas mereka. Tapi semua biku tahu bahwa pada akhirnya mereka harus mulai melepas dan berhenti berbuat. Faktanya bahkan lebih baik berhenti lebih awal dari sejak permulaan daripada menyia-nyiakan waktu. Itulah yang pengalaman ajarkan kepada saya. Bertahun-tahun lalu, saya bermeditasi dan benar-benar mengamati napas. Sungguh memaksa batin saya pada napas itu. Lalu, ketika saya mengalami napas itu, saya akan melepas. Pada akhirnya, saya menyadari bahwa saya telah membuang-buang waktu begitu banyak. Kini saya langsung melepas ketika saya baru saja duduk, tidak melakukan apapun, hanya berdamai dengan tiap momen. Tak penting yang saya alami, pikiran dalam batin saya, suara-suara di sekitar saya. Seperti yang sering Ajahn Chah katakan, bukan suara yang mengganggu kalian, tapi kalianlah yang mengganggu suara itu. Bukan pikiran itu yang mengganggu Anda, namun Anda yang mengganggu pikiran itu. Bukan rasa sakit yang mengganggu Anda, tapi Anda yang mengganggu rasa sakit itu. Bukan panca indera yang mengganggu Anda, alih-alih Anda yang mengganggu panca indera itu. Bahkan, bukan rintangan itu yang mengganggu Anda. Mereka itu kama usang, begitu Anda dapat melihatnya. Tapi, Andalah yang mengganggu rintangan tersebut. Anda membuat rintangan itu tumbuh dan memberi mereka kekuatan. Jika Anda berkata, 5 rintangan, aku tahu kamu. Anda tidak mengganggu mereka. Cukup katakan, aku tahu kamu. Aku lihat kamu. Aku tidak akan berbuat apa-apa. Aku tidak akan bergerak karenamu. Maka batin tidak bergerak, dan batin mulai melambat dan berhenti. Suatu proses yang mengagumkan untuk sekedar duduk dan mengamati. Anda mengalami semua pikiran ini karena Anda memiliki tanggung jawab dan barangkali Anda telah terlalu banyak bicara. Jadi duduk saja dan berhenti. Pertama-tama masa lalu dan masa depan lenyap karena Anda telah berhenti dalam waktu. Artinya tidak ada menit, jam, hari, atau tahun. Apakah sekarang pagi atau sore? Siapa peduli? Hentikan jam dengan penyadaran pada momen kini. Semua pikiran dalam batin, tinggalkan saja mereka. Dan dalam beberapa menit, mereka pun berhenti. Pahamilah dari mana asalnya pikiran itu. Anda mencolek batin, menepuknya, membuatnya bergerak. Dan pikiran itu kedengarannya seperti batin yang bergerak itu. Itu seperti Anda mengenakan jaket plastik. Ketika Anda bergerak, jaket itu mengeluarkan suara gemerisik. Itulah yang Anda lakukan dengan batin. Ada suara gemerisik dalam batin. Itu karena Anda menggerakkannya. Jika Anda menggoyang sebatang pohon, Anda mendengar semua daun dan rantingnya bergerak. Semua pikiran ini adalah hasil menggoyang batin. Jika Anda meninggalkan pohon itu begitu saja, maka pohon itu akan geming sempurna, sama sekali tak bersuara. Itulah yang terjadi dengan batin.
Anda berhenti begitu saja. Jangan lakukan apapun dan pikiran pun melambat sepenuhnya. Pikiran tuntas dan lenyap. Jika Anda berusaha menghentikan pikiran dengan melakukan, maka pikiran akan terus lanjut selamanya. Tahap-tahap penghentian. Jadi, bagi Anda yang sudah berusaha menghentikan batin yang berpikir, tolong pahami kesalahan Anda. Berhentilah berusaha melakukan sesuatu. Hentikan berbuat. Amati saja. Ciptakan kedamaian, melepas, dan latih kecukupan hati. Itu sudah lumayan. Bahkan, jangan berpikir, aku harus berhenti. Karena itu lagi-lagi merupakan tindakan. Pahamilah saja apa artinya berhenti dan berhentilah. Ketika Anda berhenti, pikiran pun berlalu. Kadang saya bahkan tidak memerlukan napas lagi. Kendaraan napas berhenti begitu saja. Panca indera berhenti dan saya langsung menuju nimitta. Kadang saya melaju melalui napas, tapi napas tetap muncul juga. Saya tidak melakukan apapun. Saya tidak membuat napas muncul. Saya tidak mengharapkan tahapan meditasi berikutnya, dan saya tidak mencoba dan mengamati napas atau menempatkannya di suatu tempat tertentu atau membuatnya begini atau begitu. Napas muncul dengan sendirinya. Anda mengamati, namun tidak melakukan apapun. Agar memperbolehkan panca indera penglihat, pendengar, pencium, pencecap, dan penyentuh lenyap dalam meditasi napas, Anda mengambil salah satu indera, lalu cukup sebagian dari salah satunya, misalnya indera penyentuh pada napas. Dan Anda mengabaikan semua hal lainnya, sehingga mereka bisa lenyap. Ketika napas adalah satu-satunya bagian dari panca indera yang masih tersisa, biarkan itu juga lenyap. Napas ibarat rumah singgah antara panca indera dan tanpa indera. Kita hanya memiliki sepernik salah satu indera itu. Ini hanya metode, sarana latihan, dan segala jenis meditasi pun sama. Ini hanya cara memadamkan panca indera, cara menghentikannya. Cara Anda menghentikannya dengan tidak melihat, mendengar, merasa, atau melakukan apapun. Selang beberapa lama, Anda berhenti menggaruk dan bergerak. Tubuh lenyap, tamat. Ketika tubuh lenyap, muncullah nimitta. Dan apa yang dilakukan oleh beberapa meditator ketika nimitta muncul? Ah, itu nimitta. Kini aku bisa meraihnya. Aku bisa membuatnya mengembang. Demi Buddha, biarkan itu. Anda telah sampai sejauh ini. Jangan merusaknya sekarang. Berhentilah total. Jangan katakan apapun. Amati saja. Nimitta bisa jadi terlihat seperti hal yang penting. Sangat kuat. Kebahagiaan terbesar di dunia. Memangnya kenapa? Itu tidak penting. Itu bukan aku, bukan milikku, bukan diri. Tidak ada urusannya denganku. Itu hanyalah fenomena kehidupan yang datang dan pergi. Jadi jangan terpikat padanya. Jangan terlibat dengannya. Ketika Anda tidak melekat dan terlibat dengannya, Anda tidak mencampurinya. Tidak mencampuri berarti berhenti. Tidak berbuat apapun. Jadi, ketika nimitta ini muncul, tolong jangan lakukan apapun. Tolong ingatlah untuk melihat antara Anda dan nimitta itu. Lihatlah yang sedang terjadi di sana. Pastikan Anda tidak merusak keseluruhan proses yang muncul itu. Karena hal-hal telah lenyap dan Anda telah berhenti, batin Anda hening. Jika nimitta bergerak-gerak, itu berarti Anda bergerak-gerak. Nimitta adalah cerminan batin Anda. Jika batin Anda terus bergerak naik turun, nimitta pun bergerak. Heninglah. Jangan lakukan apapun. Jangan rusak
keheningan itu. Tidak melakukan apapun, bekerja nyaris seperti gesekan. Proses itu menghentikan segala gerakan dengan menjadi makin lambat dan terus melambat, makin dan makin hening. Seperti kiasan terkenal Ajanca tentang dedaunan di sebatang pohon. Saat angin berhenti, dedaunan masih tetap bergoyang, tapi makin berkurang dan terus berkurang. Jadi, lalu menggunakan kiasan yang sama, janganlah meniup nimitta itu. Jangan melakukan apapun. Biarkan saja begitu. Demi Buddha, bahkan jangan mengerahkan upaya untuk membiarkan begitu saja. Itu lagi-lagi adalah tindakan. Tolong pahamilah hakikat keheningan itu. Keheningan adalah melepas sepenuhnya. Pahamilah bahwa itu tidak ada urusannya dengan Anda. Itu bukan suatu diri dan tidak berada di bawah kendali Anda. Bukan suatu diri, karena Anda tidak melakukan apapun. Nimitta pun berhenti bergerak. Nimitta akan diam di sana. Anda tidak harus mulai berpikir, kini saya bisa melaju masuk ke jhana. Hentikan. Keheningan itu ibarat kaca pembesar dan matahari. Jika kaca pembesar bergerak maju mundur, maka fokus tidak pernah menjadi cukup diam untuk menyalakan api. Jika nimitta Anda diam, nimitta akan tumbuh dengan sendirinya. Jika Anda tidak melakukan apapun, sepenuhnya meninggalkan hal-hal sendiri, jika batin tidak turut campur atau pergi ke suatu tempat, jika batin sepenuhnya berada dalam damai, tidak mencari-cari suatu tempat tujuan dan menjadi segeming patung, nimitta akan datang dan tumbuh sendiri. Nimitta akan bertambah cemerlang dan terus bertambah cerah dan dahsyat karena energi mengalir ke batin. Kemudian jhana pun terjadi dan keadaan kebahagiaan yang luar biasa pun muncul. Hal yang telah benar-benar diheningkan adalah si pelaku, sensasi aktivitas. Ketenangan penuh si pelaku dimulai dalam jhana pertama. Tapi jhana pertama seharusnya tidak disebut sebagai jhana karena di sana masih ada goyangan, vitaka wicara, pergerakan batin pada objek dan menggenggam objek. Akan tetapi, keadaan itu begitu dekatnya sehingga layak disebut sebagai jhana. Jhana kedua adalah ketika semuanya sungguh terjadi. Samadhi penuh, kesempurnaan samadhi. Ketika si pelaku telah sepenuhnya lenyap, tidak ada potensi untuk bergerak. Itulah cara hebat mendeskripsikannya. Tidak hanya tidak berbuat, tapi tidak ada potensi untuk berbuat. Tiada potensi untuk bergerak. Kini Anda sungguh geming dalam ketenangan. Anda telah berhenti. Apakah artinya Anda telah berhenti? Itu berarti Anda tidak bisa bergerak. Anda tidak lagi bisa mencampuri. Semua kekuatan untuk ikut campur dan terlibat telah sepenuhnya disingkirkan dari Anda. Anda telah tercabut kekuatan aksinya. Tentu saja, itu mungkin saja sangat dan sangat menakutkan. Karena dalam pengalaman itu, Anda kehilangan segala sensasi diri Anda. Anda sungguh mengalami anatta. Anatta adalah ketiadaan diri. Dan Anda mengerti artinya. Itu berarti kehendak, sangkhara, tidak ada hubungannya dengan sesosok makhluk. Tidak ada urusannya dengan aku. Awijja paccaya sangkara. Kekeliru-tahuanlah yang menciptakan bentukan kama yang menjadi asal perbuatan. Dan urusan perbuatan itu pada gilirannya menciptakan kesadaran. Aktivitas kesadaran menjaga agar panca indera dan batin sebagai indera keenam terus berlangsung. Itulah proses wajar musabab saling bergantung.
Ketika delusi tentang aku telah dicabut, bentukan-bentukan kama berhenti dan kesadaran lenyap, memudar di hadapan perhatian Anda. Ketika hal-hal berhenti, sungguh menakjubkan betapa banyak yang lenyap. Jana itu seperti mesin yang berhenti. Hasrat berhenti dan seluruh 5 rintangan berhenti. Jana-jana ini adalah tahapan-tahapan berhenti. Penghentian benar, pengheningan benar. Jadi, alih-alih menyebutnya melepas, karena istilah itu sudah terlalu sering dipakai, kita bisa menyebutnya penghentian, penuntasan, tidak bergerak lagi. Jika Anda melakukannya, maka Anda akan melihat segenap kebodohan menapaki perjalanan sangsara, selalu pergi ke suatu tempat, berusaha untuk sampai di suatu tempat, atau meraih sesuatu. Berpikir, jika aku melakukan ini, aku akan mendapatkan itu. Itu semuanya hanya masalah nafsu dan kelekatan. Anda bisa melihat hal itu terjadi dalam hidup orang banyak. Mereka bekerja begitu kerasnya untuk membayar tagihan mereka. Sedemikian, sehingga saat mereka telah melunasi tagihan itu, mereka bisa membangun rumah yang besar dan memiliki tagihan lainnya. Mereka menyebutnya investasi. Itu bukanlah investasi. Itu kedunguan, itu semua tindakan, dan itulah yang menciptakan dunia sangsara, pengembaraan terus-menerus ini. Ajahn Chah sering berkata, saya rasa itu juga ada dalam Samyutta Nikaya 17.28, bahwa anjing kudisan selalu berlarian kian kemari, berpikir, andai aku masuk ke tengah hutan, maka kudis ini akan lenyap. Kudis itu tidak hilang. Maka si anjing berpikir, jika aku pergi ke kota, maka kudis ini akan lenyap. Kudisnya masih tidak hilang. Lalu ia berpikir, jika aku menyelam masuk air, maka kudis ini akan hilang. Tapi kudis itu masih ada. Anda berpikir, jika aku menjadi samanera, maka gatalku akan lenyap. Tapi gatal-gatal itu tidak lenyap. Jika aku masuk jana, maka gatal-gatal itu akan lenyap. Tapi Anda tidak akan pernah meraih jana dengan cara ini. Gatal itulah yang menghentikan Anda. Gatal itulah yang disebut nafsu. Dan nafsu selalu menginginkan dan menghasrati. Keinginan itu menggerakkan Anda. Dan pergerakan batin itulah yang mencegah penghentian batin. Jadi pandanglah kehidupan Anda sebagai perjalanan. Ketika Anda duduk bermeditasi, berhentilah pergi kemana-mana. Jangan miliki tujuan. Tidak ada yang perlu dibuktikan. Tak ada lagi lencana pramuka. Tak ada lagi hal-hal yang ingin Anda peroleh. Sama sekali tak ada keinginan. Sepenuhnya melepas. Membuat keheningan sebagai satu-satunya tujuan Anda. Katakan kepada diri Anda, aku akan hening. Aku hening. Anda merasa takut karena itu melepas kendali sepenuhnya. Melepas dan meninggalkan si pelaku ini, si pengendali ini yang berada dalam diri, rasanya seperti mati. Anda geming seperti mati dan hal-hal pun mati. Biarkan hal itu terjadi dan jangan mencampuri. Sepenuhnya lepaslah segala sesuatu. Biarkan keheningan tumbuh dan terus tumbuh. Singkirkan angin nafsu, maka dedaunan pun menjadi makin geming. Teruslah hening, maka keheningan itu tumbuh dengan luar biasa sangat hening, begitu geming, sehingga seluruh dunia tampak gemetar, tampak seperti sarang semut, atau dalam kekacauan bergerak maju mundur seperti seekor ayam yang kepalanya terpenggal. Di dalam, Anda hening sempurna. Sensasi diri mati. Sensasi diri lenyap. Si pelaku telah dihentikan. Dan selang beberapa lama,
Semua tahapan meditasi yang sering saya gambarkan pun terjadi. Anda tidak membuatnya terjadi. Anda hanya duduk dan mengamati. Dan semua tahapan itu muncul satu persatu dalam urutannya sampai Anda berhenti sepenuhnya. Jika penghentian itu terus berlangsung dengan cukup lama, Anda pun memasuki alam-alam jhana. Bahkan dari jhana ke jhana, hal-hal melenyap. Perbedaan antara tahapan jhana pertama dengan yang kedua adalah penghentian pergerakan batin menuju kebahagiaan dan penggenggaman kebahagiaan itu. Remah perbuatan terakhir itu nyaris seperti gema hal yang tadinya ada di sana. Anda baru menyadari hal itu ketika Anda telah berkali-kali berada dalam jhana pertama dan dapat membandingkannya dengan jhana kedua. Begitu Anda keluar dari jhana, maka perbedaan kedua jhana terlihat jelas. Anda bisa melihat segalanya berhenti. Bahkan kebahagiaan dan sukacita yang meluap-luap pun berhenti saat Anda bergerak dari jhana kedua menuju jhana ketiga, menuju jhana keempat. Hal-hal berhenti dan lenyap, terkelupas seperti seekor ular yang menanggalkan kulitnya. Hanya saja, dalam kasus ini, bahkan tidak ada apapun yang tertinggal. Lalu Anda melaju ke pencapaian tanpa materi. Ini makin banyak hal lagi yang berhenti. Batin berhenti, mengetahui berhenti. Suatu pengalaman luar biasa melihat kesadaran memisah dan sepenuhnya berhenti, dan melihat kekosongan yang luar biasa kuat dan mendalam. Tak ada yang tersisa. Inilah samadhi. Dan inilah cara Anda masuk dalam keadaan luar biasa yang disebut samadhi itu. Saat Anda memahami hakikat jhana itu, Anda mengerti mengapa khanika samadhi itu sungguh tak masuk akal. Khanika berarti sementara atau temporer. Anda tidak bisa mengalami keheningan sementara. Jika keheningan itu hanya bertahan sejenak, maka itu bukanlah keheningan. Itulah mengapa ketika orang-orang berkata mereka masuk ke jhana selama 10 menit, saya berkata, Anda bercanda, itu mustahil. Dalam keadaan meditasi mendalam ini, Anda sangat hening, sehingga terkadang Anda tidak bisa bergerak selama berjam-jam. Anda mangkrak di sana seperti perempuan dalam retret Ipoh itu yang 8,5 jam berada dalam samadhi. Saya tahu ia telah banyak meditasi. Saya memeriksanya usai santap. Dan ia duduk di aula itu dengan sepenuhnya rileks. Tidak bergerak. Ia geming berjam-jam. Tidak berubah berjam-jam. Ia seperti patung. Inilah yang terjadi dalam jhana. Batin dan badan menjadi sangat tenang. Inilah yang disebut samadhi. Makin Anda hening, makin dalam samadhi itu. Jadi, jika itu samadhi, dapatkah Anda memahami sekarang bahwa perbuatan jenis apapun, mencampuri, menepuk, atau menyikut, hanya menggoyang, yang seharusnya Anda biarkan saja? Kini Anda tahu apa masalahnya. Jangan menggoyang batin Anda. Jangan mengguncangnya. Biarkan saja begitu. Biarkan keheningan bertumbuh dengan kekuatan penuh. Maka Anda juga akan mengalami meditasi duduk hebat yang lama itu. Jam demi jam. Jadi, apakah inti semua ini? Inti semua ini adalah dari semua keheningan itu, Anda memahami dan melihat menembusi sensasi diri. Anda memahami anatta. Nyala api jhana. Wawasan paling dahsyat dalam ajaran Buddha adalah melihat bahwa tidak ada seorang pun di sini. Tentu saja, saya tadi mengatakan bahwa ada dua bagian sensasi diri, si pelaku dan si pengetahu. Tapi sesungguhnya, si pelaku ini yang mengasup si pengetahu. Karena kita melakukan,
maka kesadaran terus berlangsung. Sangkaralah yang menciptakan kesadaran. Jadi, ketika Anda menghentikan bagian batin itu dengan sempurna, maka bagian yang aktif atau reaktif, bagian batin berupa nafsu, bagian lainnya pun mengalami kerusakan fatal. Kesadaran tidak bisa bertahan lama. Inilah mengapa kesadaran mulai mati dalam jhana dan alasan Anda melaju melalui jhana itu dan meraih keadaan tanpa materi secara alamiah. Itu hanya kesadaran yang berhenti. Kesadaran nyaris tak dapat diketahui dalam tahapan bukan pencerapan maupun bukan tanpa pencerapan. Lalu akhirnya masuk dalam nirodha. Nirodha berarti penghentian. Penghentian hal-hal, penghentian waktu, kesadaran, dan selalu dicerap dan dirasakan dengan sempurna. Sanya wedayita nirodha. Semua yang dicerap dan dirasakan telah berhenti dengan sempurna. Tiada yang tersisa. Itulah yang sesungguhnya dialami. Jadi ketika Anda keluar dari keadaan itu, tidak ada lagi argumen. Tidak ada lagi kesalahpahaman tentang yang Buddha katakan. Ataupun ada suatu keraguan apapun tentang jalan menuju samadhi. Arti pentingnya dan yang diperlukan. Penting untuk paling tidak mengalami jhana pertama dan untuk benar-benar melihat fenomena berhenti. Karena jika Anda tidak mampu berhenti sampai sebanyak itu, bagaimana gerangan Anda bisa memahami hakikat si pelaku ini dan diri ini? Jika Anda belum menyingkapnya, itu berarti Anda tidak cukup dekat dan Anda belum benar-benar melihat proses itu. Anda masih menjadi si pelaku. Siapapun yang belum masuk ke jhana, tetaplah seorang pelaku. Hanya seorang pengendali, masih berada dalam perjalanan. Mereka belum berhenti ataupun mencapai tujuan. Mereka hanya masuk dalam sangsara, berkeliaran. Jika bukan di dunia, maka dari wihara ke wihara. Berkeliaran dalam batin mereka dari pikiran ke pikiran, gagasan ke gagasan, konsep ke konsep, tujuan demi tujuan, tempat tujuan demi tempat tujuan. Tidak ada akhir bagi tempat tujuan itu. Tidak pernah ada akhir bagi tujuan. Maka hentikanlah semuanya sekaligus. Berhenti, lepaslah, dan tinggalkan. Lalu Anda akan memahami apa itu jhana. Anda memahami kenapa itu disebut sama-samadhi, penghentian benar, sempurna. Anda akan memahami alasan kita menjalani penyepian. Mengapa kita menjalani semua sila ini? Mengapa kita melepas kepemilikan? Dan mengapa kita berhenti melakukan hal-hal? Anda memahami mengapa kita punya pondok di wihara ini, dan mengapa kita berusaha dan sedemikian rupa membuat agar di wihara ini hanya ada sedikit sekali pekerjaan dan tugas. Jika semua hal ditanggalkan, maka Anda tidak melakukan apa-apa. Menjadi orang yang sepenuhnya berhenti. Jika Anda mampu menjadi seorang penghenti dalam meditasi ini, maka Anda dapat masuk dalam jhana. Saya jauh lebih suka itu dibanding memiliki pondok dan ranjang paling indah, serta kamar menjahit dan semua benda-benda itu. Kita perlu lebih banyak Arya di dunia ini, bukan lebih banyak kuti atau pondok biku. Kita perlu lebih banyak pemenang arus, yang sekali kembali dan yang tak kembali, dan arahat. Kita perlu lebih banyak peraih jhana, bukan lebih banyak sapu. Tempatkan prioritas yang benar. Kita memiliki segala waktunya dalam wihara ini. Maka duduklah dan berhenti. Jangan berusaha membereskan segala sesuatu. Pertama-tama, berhentilah dulu. Membereskan segala hal itu tidak ada akhirnya. Anda akan mati sebelum semua pekerjaan dan proyek Anda beres. Lihatlah wihara ini. Wihara ini telah berdiri selama 20 tahun dan tetap saja belum selesai. Tidak akan pernah selesai.
akan selalu ada sesuatu untuk dilakukan di sini. Jadi jangan berpikir, oh, saat aku sudah membereskan wihara ini, saat aku sudah mempelajari parita ini, saat aku telah memahami winaya, atau saat aku telah mempelajari patimokkha, maka barulah aku akan bermeditasi. Jangan buang-buang waktu. Berhenti saja dari sekarang. Ketika Anda duduk di sini, berhentilah. Duduk saja di sini dan amati, maka semua hal yang menakjubkan ini pun terjadi. Itulah jalan masuk ke jhana. Tidak dengan berusaha untuk sampai di sana, bukan dengan melakukan hal-hal. Pahamilah bahwa perbuatan mencegah terbangunnya keheningan. Dengan berhenti, keheningan pun datang dan tumbuh seperti api, seperti nyala api. Ketika keheningan benar-benar lepas landas, maka itulah nyala jhana. Batin begitu heningnya hingga membangkitkan keadaan batin adi biasa dan memberi Anda semua data yang diperlukan. Anda memahami Anda sampai di sana dengan menghentikan perbuatan, tanpa nafsu, tanpa sangkara. Hal-hal lenyap dan kesadaran pun damai. Inilah kebahagiaan. Semua kesibukan yang telah saya lakukan ini, semua keinginan dan nafsu adalah jalan yang salah. Anda memperoleh pesan mengenai hakikat sejati penyunyian dan mengapa orang-orang menjadi biku dan bikuni. Saat Anda mendapatkan pesannya, maka Anda nyaman untuk melanjutkan kehidupan petapa ini seumur hidup. Anda tahu apa itu jhana. Anda tahu cara meninggalkan nafsu dan bagaimana menghentikan lingkaran sangsara dengan keheningan benar. Ketika Anda memperoleh keheningan itu, segenap semesta berhenti. Anda berada di jalan untuk keluar dari sangsara. Itulah mengapa kita menyebutnya sama-samadhi, pengheningan sempurna. Demikianlah, selesai sudah saya membacakan bab 19, keheningan sempurna. Pada video part selanjutnya, saya akan mulai membacakan bab terakhir dari buku ini, yaitu bab 20, akhir segalanya, 7 Desember 2005. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang